بسم الله الرحمن الرحيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالغفر يا قهار خذ أنت حيارا سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية ذا الأبدان والآل والولد وطول حياة في كمال استقامة وحفظا من العجب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا على منهج الرشاد وعلما مباركا في أمام القدرايا سديدا يرفع الآل والولد وأمنا من البيع أوطان لنا وإسمة من ذوي الحسد وحسن أداء للحقوق جميع العلامات تحبه وترضاه يا صمد وأكثر لنا التواب الحق والهدى من الحق لماء والباعثين والأبعد بفضلك يا رحمن يا محسن الورى والجاهل نبي المصطفى خير من سجد عليه صلاة الله ثم سلامه والآل والأصحاب ومن ولا قصر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأبيه وأمه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين أجمعين. ثم الحمد لجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمؤلفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين. ثم الحمد لسيدنا الإمام خليفة والحمد لسيدنا مالك والحمد لسيدنا الشافعي والحمد لسيدنا حنبلي والحمد لسيدنا المقبل والحمد لسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والحمد لسيدنا سامي حسن عليه السلام والحمد لسيدنا سيدنا عبد السلام والحمد للشيخ العاطف المنذري والحمد لجميع المؤلفين والمصنفين والحمد لمؤلف هذا الكتاب الفقهي قد يسمى سركم ونور ضريحكم ويولد رجالهم
ثم إلى حضرة أولياء كتاب الجاوي وسائر الأولياء من الأعاجم والأعارف ثم إلى حضرة أولياء في هذه القرية ثم إلى حضرة جميع أهل قبورنا وجميع أهل قبورنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من شارك الأرض إلى مغربها برها وبارها ثم إلى حضرة هرج السيرة ثم إلى حضرة بسيط المدرسة وإلى حضرة كتب قلبه وإلى حضرة أولي الألباب قدرها وإلى حضرة بأسرار الإسحاق كتب وإلى حضرة بنائم وجدده وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا مشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke sholat, bagus sholat. As-sholatu utawi iki iku nerangake sholat. Terus awake dhewe sholat iki kok bisa nerangake tentang sholat. Itu nanti ngaji itu tadi. Kita kadang mempelajari sesuatu yang belum pernah kita pelajari, terkadang ya juga kita sudah melakukan dan sudah mempelajarinya dan kita ya masih mempelajarinya. Jadi ini awal dulu ya tidak berhenti. As-sholawatu utawi pira-pira sholat al-khamsu kang 5. Sholat 5 kali, yang 5. Iku fardu ainin, fardu ain. Ala kulli mukallafin ing atase saben wong mukallaf dikaya awake dhewe wis mukallaf. Orang-orang mukallaf. Waman mongko utawi sapa wonge iku angkara ingkang sapa man wujubaha ing wajibe salat, wa huwa mongko utawi man iku kafirun kafir. Wa yu'maru lan perintah sapa asabiyu bocah cilik dia kelawan lakoni salat untuk melakukan sholat bisa mengisinina karena umur 7 tahun. Wayu robulan dan pukul sopi alaiha ing atase tinggal sholat di asren karena umur 10 tahun. Yaitu menerangkan tentang sholat 5 hari 5 waktu sehari semalam. Itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu ya untuk kita semua. Kalau jamaah itu enggak fardu ain. Tapi hukum jamaah duhur, sholatnya duhur itu fardu ain. Tapi jamaahnya bukan enggak fardu ain. Jamaahnya fardu kifayah. Kalau sholatnya, ini bedanya ya. Nah, jamaah sholat melakukan sangat jamaah sholatnya itu fardu kifayah. Tapi kalau sholatnya itu fardu ain, baik dilakukan sendiri maupun berjamaah. Maka awal diri upama diniati sholat berjamaah kuwi yang lakoni fardu ain untuk dirinya sendiri dan juga melakukan fardu kifayah untuk satu kaum atau masyarakat. Andai kan tidak ada yang berjamaah, itu satu kaum itu mendapatkan dosa. Andai kan. Nah, hukum satu kaum itu jumlahnya 70 orang. Terus ada yang jamaah 5 orang saja, itu satu kaum itu sudah sudah tidak kena dosa. Tapi kok satu kaum itu jumlahnya 70 orang dasarnya sejamaah, itu kena dosa. Karena dosa bukan karena sebab meninggalkan perbuatannya itu tidak, sebab karena tidak berjamaah. Jadi jarang apa? Makanya kita kalau orang alim itu kadang kode-kode pelaku ini nilainya nanti beda. Ini jangan beda. Iya sebagainya menurut gue.
ketika kita melakukan jamaah sholat maghrib atau sholat apapun, itu kita niati menggugurkan satu kaul, menggugurkan dosanya satu kaul. Ketika tidak ada yang berjamaah berarti satu kaul itu mendapatkan dosa. Tetapi ketika ada yang berjamaah sudah menggugurkan dosanya bertujuh pada tadi jamaahnya ya. Tapi kalau sholatnya itu harus berdua. Jadi satu langkah melakukan sholat zuhur secara berjamaah atau sholat lain maghrib berjamaah itu nilainya juga satu menggugurkan fardu ainnya yang juga dapat fardu kifayahnya. Sholat mayit juga begitu. Sholat mayit. Nah, sholat mayit murni fardu kifayah, nggak ada fardu ainnya karena itu sunnah. Jamaahnya kalau sholatnya itu apa ya? Yang itu ya satu uang atau satu itu nilainya juga. Karena ini aku di dalam keluarga itu kadang sebagai kepala keluarga statusku. Tapi nanti dia di luar sana statusku nanti kalau berhadapan dengan nyari atau apa sebagai santri. Jadi satu uang ini status saja. Aku kan di antara kantor atau apa itu nanti ya apa gitu. Nah kadang itu tadi uang alim dengan orang kita awam ini nilainya nanti beda. Ini pernah saya sampaikan. Terus berdoa kepada uli mukalafin bapak iya awal dirinya jadi lah mukalaf. Terus paman anggara juga dalam siapa yang ingat terhadap kewajibannya sholat, hukum wajibnya sholat, maka orang tersebut wawga kafir. Orang yang tidak mengakui wajibnya, hukum wajibnya sholat itu nanti kafir. Yang itu tadi ya. Kita kalau guyon pernah kita sampaikan, kalau guyon itu ya pokoknya yang biasa-biasa. Jangan sampai terangkat tentang sholat. Ya. Pokoknya orang sholat tentang apa-apa yang lain. Nanti kalau keterucut ini ya, omongnya agak, nanti tidak terkendali sampai keterucut. Nanti bahwa kafir sama re, nah masuk ke kategori bahwa kafirun. Nah, kemudian ya biasa itu. Jadi apa mau juga bisa dibujoke iki wae sangat banyak. Terus wayu maru asobiyu bila hisab isina. Terus seorang anak itu juga melakukan sholat, termasuk juga diajari sholat, terus dididik sholat dan lain sebagainya ketika umur 7 tahun. Ketika dia sudah umur 7 tahun itu mulai diajari sholat. Ya tidak 7 tahun, ya mungkin dari 4 tahun kita ajak sholat, pokoknya melu menulai atau bagaimana, pokoknya kita ajari melakukan sholat. Terus masih terlalu mulai dari asin. Dan kalau bocah itu tadi sampai 10 tahun belum mau melakukan sholat, itu yudrobu dipukul. Tapi dipukul di sini ya kita tetap pakai apa yang namanya bahasa itu apa namanya? Bahasa itu kan pemahamannya, maknanya itu kan macam-macam toh. Tak sambit, kata-kata tak sambit itu kan ada kalanya tak sambit ngerubawa kerikil kiri. Itu kode, gua tak sambit dua waktu tak kepal, iya tak sambit ya, sambit dua waktu tak kepal. Gua tak sambit dua jagung siji, iya tak sambit. Tak barang ya. Kan ya kata-katanya kode tak sambit. Jadi yudrobu di sini juga begitu. Tidak dipukul langsung sampai babak belur, iya enggak. Oke, untuk mendidik anak supaya mau melakukan sholat. Ya kata-kata yudrobu ini nanti pemahamannya untuk istilahnya. Kayak ini apa ya, yudrobu, kata-kata yudrobu dipukul itu kata-katanya ini
Iya, kotanya kita berjadah. Ya, anda masih Google ya kadang-kadang sudah apa berjadah, katakanlah. Tapi di sini tidak. Ini untuk mendidik anak menjadi baik, terutama ya anak kita, anak kita. Terus suruh tusi kali sholati, utawi piro-piro sarate sak sholat. Iki orang no kalimatnya tapi orang maknanya. Iku limo. Nah tentunya kan, iku limo. Nomor 1, at-thaharatu minal hadasaini. Suwiji iku suci minal hadasaini saking hadas loro. Hadas sholat yaitu suci dari hadas loro, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil kita lakukan menghilangkan dengan cara wudhu. Terus hadas besar kita lakukan dengan mandi menghilangkan hadas besar. Nanti kalau tayamum itu bukan menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, tapi untuk kebolehan melakukan sholat. Itu ada kemurahan. Ini lalu apa ya? Dibantah dengan uang yang rada duit, dipikir rada nakal. Berarti hukumnya itu mencela-mencela. Ya udah, ini hanya kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tertentu. Jadi kita katakanlah tidak apa namanya, tidak konsisten itu juga ada. Tapi ketika ada kondisi-kondisi darurat, ada kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua, taharatus thawbi, suci pakaiane. Wal makani lan panggonane milan najasati saking pira-pira najis. Yang kedua yaitu syaratnya suci pakaiannya dan tempatnya. Kalau apa namanya di kitab lain ini dijadikan satu, yaitu uang syaratnya melakukan sholat itu bersih badannya dari hadas kecil maupun hadas besar, terus pakaiannya ya suci, tempatnya ya suci. Di kitab lain ini dijadikan satu. Terus yang selanjutnya nomor 3, satrul aurati, nutupi aurat. Kita orang Jawa ke Suriname. Suriname itu daerah Amerika katanya. Kan di sebelah negeri Arab. Harusnya sholatnya harus masuk netan. Dan kalau kita iya. Lalu Indonesia ini sholatnya kalau masuk mulan, kalau masuk kuana ini. Nggak ada teknologi yes. Awal dulu jadi gampang ya harus jawab, tapi iya ya. Kegampangan nggak ada bingung. Kegampangan nggak ada bingung rasa jawab. Mau dijawab dengan ilmiah, nanti ya bisa apa? Kalau ada pengalaman saya pribadi, wong tua sholat kondisi bingung. Lah terus ana wong sholat manut kompas. Lah wong tua ku arah iki beda karo arah kompas. Lah wong sholat kok manut kompas, sholat yo manut aturan. Angel ya. Woi jawab dulu biarkan. Ya nek kompas itu ngarahake merot ke arah kiblat. Arahe rono. Yo ora wong sholat yo. Iki sangar lho. Bahwa nanti yang itu. Ya terus yang kedua dukhulul waqti. Yang kelima dukhulul waqti terus sudah masuk waktunya sholat. Syaratnya ini secara otomatis awal diri ya wes apa namanya wes wahab. Selanjutnya al-auratu utawi iki
iku nerangake aurat utawi iki iku nerangake auratur rajuli. Kadang kita apa namanya kata-kata kalimat aurat ain, kalau ini kan berkaitan dengan aurat salah dan aurat apa sesuatu yang terbuka itu menjadi kita salah makhluk. Tapi kadang kita dengan kata aurat tapi makna wiridan. Iya itu. Kalau kalimatnya hampir kalau kedengarannya itu kalau diucapkan kedengarannya hampir sama. Tapi kalau kita melihat tulisannya itu jauh. Terus maknanya juga sangat jauh. Jadi rata-rata itu ya apa namanya sering kita dengarkan, sering kita dengar. Auratur rajuli utawi aurate wong lanang iku ma barang bena surate ing dalem antarane utawa kan tetep ing dalem antarane udel warugati lan bengkol. Aurate wong lanang jadi ya sangat apa namanya minim dan tutupi kemana sudah sangat ini. Pokoknya ora ketok bengkole karo udele mesti ya wis terus nutupi aurat. Tapi nanti kalau apa namanya sudah nanti yang lain itu termasuk aurat wong lanang iki yo buka awake iki ya termasuk apa? Termasuk ketok gurune iki ya termasuk ngano aurat. Tapi tidak di pokok ini. Karena kalau kita melihat wong sing wis dhuwur kenyataannya ini kan guru kan ditutupi. Tapi kita biasa. Kadang ya wong sudah tahu nak nutupi guru termasuk karo kuwi, tapi kita biasa-biasa wae apa lakoni sing syariat dan apa pakai umumnya. Nanti awake dhewe ngono malah iya. Bawa masuk mana nanti kok nanti termasuk awak nutup termasuk awak kalau guru harus ditutupi kok iya. Ada makanya dia sirai kudungi gurunya ditutupi kita lain sebagainya. Tapi kita ya biasa saja. Terus wa auratul mar'ati utawi aurate wong wadon iku al-qurrati kang merdeka kang bebas. Iku ana apa ya wong wadon saiki ya qurra kabeh merdeka kabeh. Iku jami ubadaniha sekabehane awake wong wadon. Ilal wajhi kejabo rai ilal wajh aneh rai wal kapan ini kan apa-apa ini dalam kondisi sholat ya kita aja sudah. Nah kadang kita melihat ibu-ibu atau wanita-wanita kadang sholat itu pas rukuk pas sujud itu kakinya itu kelihatan ya itu jami'u badannya ilal wajhi wal kafaini, kecuali wajah yang kelihatan yang sudah terbuka wajah dan apa. Terus awal sholat utawi iki iku biro-biro waktune sholat. Nah, ini kita hidup di Indonesia ini yos alhamdulillah ini pas. Awal sholat utawi iki iku biro-biro waktune sholat. Waktu subuh utawi waktune sholat subuh. Iku minturu ilfatri wiwit saking metune fajar as-sholi kang temen fajar batik ila turu isam si temeka maring metune srengenge. Temeka maring metune srengenge sholat subuh. Nah, apa namanya sholat subuh itu saya ini maju waktu itu. Jadi jam 4:10 kurang 15 menit ini sudah ada Assalamualaikum. Ternyata ya apa namanya waktu ini kan ya masih mundur. Nah puasa buka ini pertama ini jam 5:30. Ya maksudnya atau orang tepat maksudnya 5:30. Tapi terkadang orang menjelang sampai 30 itu kan bisa
jam 6 kurang 5 menit atau berapa gitu. Itu namanya waktu. Terus waktu zuhri utawi waktune sholat zuhur iku min jawari syamsi wiwit saking lingsire srengenge ila ayyashira hingga yento dadi apa dilukul syai'in ayang-ayangnya saben-saben suwiji iku mis lagu sepadane syai' wa iradil lil istiwa'i saliyane ayang-ayang waktune beduk istiwa'i waktune beduk waktune istiwa'i waktu ketika matahari pas di atas kepala, nah telawar diri ngadeg itu ada bayangan. Ya, waktu zuhur kuwi dimulai lurusnya matahari persis di atas kepala itu biasa sedikit ini sudah mulai waktu zuhur. Nah, pas di atas kepala itu belum waktu zuhur. Oke, kita kadang apa ya? Nah, sholat zuhur, ada zuhur mokai setengah sholat. Terkadang ini pas ada nih, kemudian gayanya ini isahkan pulang. Isahkan pulang lagi kan sedikit ini isahkan ono. Dan yang menurut terkadang ya apa namanya. Tapi nanti setelah sholat, sudah masuk sholat waktu zuhur atau belum. Pokoknya kalau kita sudah gini kita masih kita ya patokan itu ya memang secara umum matahari bukan jam ya, jam itu masih bisa mundur. Terus berakhirnya waktu sholat zuhur itu bayangan suatu benda itu sama dengan benda tersebut. Katakanlah benda atau apa ya, tongkat panjangnya semeter didirikan lurus, nanti bayangannya kok pas semeter, itu berarti waktu zuhurnya sudah mulai berakhir. Masalah waktu ini nanti masalah apa namanya, masalah orang gunanya orang menggunakan waktu. Nah, jam terlalu itu aman, orang waktu sholat antar jam terlalu aman. Yang selanjutnya waktul asri utawi waktune sholat asar iku min khuruji waktu zuhri saking metune waktu zuhur ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge. Waktunya sholat asar itu ketika sholat zuhur, waktu zuhur itu berakhir, khuruji itu sudah langsung masuk ke waktu sholat asar. Ketika suatu benda itu bayangannya melebihi benda tersebut, bayangannya. Kalau benda tadi berdirinya itu 1 meter, terus bayangan tersebut itu bayangannya kan ke timur, terus mataharinya kan di barat. Dan itu kalau bayangannya sudah melebihi 1 meter, katakanlah 1 meter, itu berarti langsung masuk ke waktu sholat asar. Terus waktu berakhirnya sholat asar, waktunya berakhirnya waktu asar itu tadi sampai terbenamnya matahari. Jadi ya agak apa namanya menyesuaikan dengan kebiasaan seperti kita sampaikan dulu. Terkadang kita dekat gunung. Kalau gunung Tugel itu kok dhuwur, ya kira-kira ya tadi gunung Tugel itu sebelah. Kalau mulai Tugel kuwi mau asal sebelah terus Tugel. Lah jenenge gunung Tugel. Terus piye, andai kan gunung Tugel kurang kuwi dhuwur jam 4 kere iki wis mataharinya kalau sudah terbenam itu masih masuk ke sholat, masih dalam
waktu sholat asar. Karena apa? Ini kan bandingannya, katakanlah biasanya kan apa namanya jam segitu kan belum terbenam. Hukum sendiri rotor. Kalau terbenamnya karena terhalang gunung itu berarti belum termasuk berakhirnya waktu sholat asar. Bila umpama ya, omahnya itu sakit dul sawetan pas gunung. Mungkin jam apa kan harus seringnya masyarakat tak kemungkinan nak gunung di gunung. Atau mungkin setengah lima kan harus seringnya masyarakat tak. Sebetulnya yang semacam itu kita upamakan daerah itu kotor sampai terbenamnya matahari. Terus waktu maghrib utawi waktune sholat maghrib iku mengguru pisanti saking surupe srengenge ila magi bisa pakil ahmari tumeka maring surupe mega kang abang. Cuaca mendung iki ya cuaca mega abang ya. Terus waktu isya utawi waktune sholat isya iku menagi bisa pakil ahmari saking surupe mega kang abang ila turu il pasri semua kemarin matune fajar sotik iki muter mana tekan subuh 5 waktu dalam sehari semalam. Dalam sholat ini biasanya apa namanya sering kita mendengarkan dari guru-guru kita, memang kita paling apa namanya kalau bisa kita tahu maknanya, tahu apa yang kita baca. Seperti membaca Fatihah, ketika kita membaca iya karena butuh iya karena saya itu hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Nasta'in meminta jalur tulung sapa kita. Dan yang semacam itu ketika kita tahu maknanya berarti kita sholat kita kan beda dengan pokoknya moso. Kekhusyuannya akan lebih terasa, lebih dekat dengan tahu maknanya daripada tidak. Terus ketika kita Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Jadi ya kita terbayang. Sebenarnya terbayangnya bukan terbayang ngalamun. Terbayang ngalamun kan orang suara udah weng. Ini kan pikirannya udah lewat. Terus suaranya terus ngalamun. Ini udah kok Yamaha gitu ya. Oh Yamaha. Dari Yamaha Jupiter mau pergi apa persen gitu. Ngono terus. Sebesan di tahun itu mungkin anak saya. Sampai sholatnya aku assalamualaikum saya mikir Yamaha juga. Dan ngaruhnya lakuin maksudnya. Ketika kita sholat tahu maknanya itu ya tidak pokoknya insya Allah bisa. Ketika kita Rabbi birli warhamni wajiburi warfani warjubni warkini wa'afini wa'afani dan lafal-lafal yang kita baca ketika kita sholat, ketika kita tahu maknanya iya. Tapi itu tadi, ketika itu bisa meresapi tenang ketika kita sholat sendiri bukan berjamaah. Nah berjamaah ya ikut imam. Awal juga Rabbi birli warhamni ya makmum. Sebagai makmum dia harus ikut imam sujud lagi. Atau kita harus ikut imam. Atau posisi kita menjadi imam. Nah posisi kita menjadi imam dia pokoknya sholat apa namanya suwajah. Asal subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi masih begitu. Utawa pengen 11 maksimal 11. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la. Oh makmumnya bukan. Tapi antara dulu monggo dengan hal yang semacam itu ketika kita melakukan sholat berjamaah atau sendiri nanti ya apa namanya ya pokoknya kalau kita pengen khusyuk tenang, pengen menghayati sholat tenang itu ketika kita sholat sendiri. Tapi nanti jangan kita buat alasan tak sholat diri dengan khusyuk orang harus jamaah. Nah nggak boleh. Pasti udah jamaah, biayanya hari sholat diri dengan digosok-gosok ya. Pokoknya yang lebih utama adalah
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم